Selamat Sabat, umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, di mana saja Anda berada. Lebih khusus, umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang ada di wilayah Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Saya yakin dan percaya bahwa umat-umat Tuhan, kita semua sedang berada di rumah untuk menikmati berkat Sabat melalui perbaktian kita pada Sabat ini. Hari Sabat ini adalah hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati, adalah merupakan hari yang istimewa bagi seluruh umat-umat Tuhan, oleh karena kemungkinan pada saat-saat seperti ini, pada hari Sabat seperti ini, barangkali untuk kali yang pertama umat-umat Tuhan kita terkumpul bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua dengan anak-anak, berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan, menikmati berkat Sabat. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian umat-umat Tuhan, mari kita pastikan semua anggota keluarga kita ada bersama-sama dengan kita pada Sabat ini untuk menikmati berkat sorga melalui kita akan menyelidiki firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita gunakan waktu ini untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kebutuhan kami saat ini adalah kehadiran Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami ketika saat ini kami gunakan waktu yang indah ini untuk berhubungan dengan Tuhan melalui mempelajari firman Tuhan. Kasih karunia Allah akan menyertai kami sekalian sementara kami mempelajari firman-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Beberapa tahun terakhir ini kita benar-benar sangat dihantui oleh berbagai-bagai jenis penyakit ataupun berbagai jenis virus yang sangat mematikan, dimulaikan dengan virus MERS pada beberapa waktu yang lalu, ada virus SARS yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan pada kesempatan ini kita bersama-sama sedang dihantui oleh satu virus yang mematikan, virus yang disebut sebagai virus COVID-19. Saya coba membuat COVID ini sebagai akronim atau kependekan dari kalimat sebagai berikut. COVID adalah Christ our victory in this world. Kristus adalah kemenangan kita di atas dunia ini. Sementara kita sedang mempelajari firman Tuhan saat ini, tentu hati dan pikiran kita sangat dikacaukan oleh virus corona ini yang telah menyerang ratusan ribu orang, yang menyebabkan kematian berpuluh-puluh ribu orang, walaupun juga ada yang disembuhkan. Semua manusia sekarang ini bergumul bagaimana caranya melepaskan diri dari virus corona ini yang sedang berada di sekitar kita.
Ketika kita melihat sekeliling kita, ketika kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, ketakutan menghantui semua umat manusia. Dan kita kemungkinan akan bertanya, sampai berapa lama virus ini akan menghantui umat-umat manusia? Apakah Allah diam terhadap semua peristiwa yang terjadi di atas dunia ini? Apakah Allah mempedulikan umat-umatnya ketika virus sementara berada di sekeliling kita? Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama untuk membaca ayat yang saya pilih untuk menjadi ayat perenungan kita pada Sabat ini sehubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi yang berada di sekeliling kita. Buku Mazmur pasal 107 ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat ini adalah ayat-ayat yang dituliskan oleh Raja Daud yang mengingatkan dia atas pengalaman pahit getir kehidupan yang dialami oleh Raja Daud sejak waktu masih muda sampai menjadi tua. Bahwa sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi ini adalah satu peristiwa yang tidak diinginkan oleh umat manusia. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini bukan saja hanya terjadi kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, tetapi pun mereka yang hidup lebih dahulu dari kita mengalami peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak menyenangkan. Ketika menulis ayat-ayat ini, saya yakin dan percaya bahwa Raja Daud mengalami peristiwa-peristiwa, mengalami tantangan-tantangan, mengalami problema-problema dalam kehidupannya. Tetapi satu hal yang Raja Daud percaya, bahwa dia diselamatkan dari kesusahan, dia dilepaskan dari kecemasan, dan bahkan Allah sendirilah yang menyembuhkan dia. Mari kita coba melihat pengalaman Raja Daud dalam kehidupannya di atas dunia ini, dalam menghadapi pahit getir kehidupan oleh karena pengalaman hidup dalam kehidupannya yang tidak selalu mengalami pengalaman yang menyenangkan. Bahkan ada pengalaman-pengalaman yang menyusahkan atau pengalaman-pengalaman yang menyedihkan yang dihadapinya dari waktu ke waktu. Satu pengalaman yang menarik dan menyenangkan yang dialami oleh Raja Daud yang dituliskan di dalam buku Mazmur pasal 17. Buku Mazmur pasal 17 menceritakan pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Raja Daud ketika pada seketika waktu bahwa seluruh orang Israel menghadapi satu masalah, satu tantangan yang luar biasa oleh karena musuh yang begitu kuat, yang sukar untuk dikalahkan. Dan terlebih lagi ada seorang raksasa yang menakutkan yang ada di depan mereka. Semua
prajurit-prajurit orang Israel yang berani berperang, prajurit-prajurit yang sudah disiapkan untuk dapat berperang mengalami musuh, tetapi sesungguhnya ketakutan menghantui mereka. Belum lagi Alkitab mencatat bahwa Goliat dengan lantang menghina akan Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang disembah oleh Daud. Dan pada saat yang sama Daud merasa bahwa Allah yang disembah oleh umat-umat Israel, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, yang dapat memberikan kemenangan kepada kita ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi musuh yang besar sekalipun yang ada di depan kita. Itulah yang membuat sehingga Daud dengan berani maju untuk mengalahkan Goliat. Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Daud kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan firman Tuhan semesta alam. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh kekuatan kasih anugerah dari Allah. Dan memang ternyata dalam kehidupan dari Raja Daud, dia memperoleh kemenangan. Raja Daud menuliskan di dalam buku Mazmur pasal 33 ayat 18. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita baca bersama-sama di dalam buku Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Mata Tuhan sedang tertuju kepada umat-umat Tuhan yang sedang berbakti di rumah-rumah pada saat sekarang ini. Mata Tuhan sedang tertuju kepada mereka yang datang untuk memintakan pertolongan dari Tuhan. Tetapi pengalaman Daud tidak hanya berhenti di sini. Setelah mengalami satu kemenangan yang luar biasa, masalah dan tantangan yang lain kemudian datang. Gantinya kemenangan Goliat memberikan sesuatu hal yang menyenangkan bagi orang Israel dan bagi seniornya Raja Saul. Tetapi ternyata Raja Saul merasa bahwa kemenangan Daud untuk mengalahkan Goliat itu menyebabkan ada rasa cemburu yang muncul di dalam hatinya. Di dalam buku 1 Samuel pasal 19 mencatat, dan pada akhirnya Daud harus melarikan diri dari Saul. Daud bersembunyi dari satu gua ke gua yang lain, melarikan diri dari satu bukit ke bukit yang lain, untuk melepaskan diri dari Raja Saul yang siap untuk dapat kapan saja mencabut nyawanya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa oleh karena mata Tuhan itu tertuju kepada umatnya, oleh karena mata Tuhan itu melihat akan keberadaan umatnya, maka kita dapati di dalam cerita ini bahwa Daud akhirnya memperoleh kemenangan dan kembali ke Yerusalem. Tetapi cerita ini pun tidak berakhir di sini. Dalam pengalaman hidup dari Raja Daud ketika dia duduk di atas takhta memerintah sebagai seorang raja bagi umat-umat Tuhan, muncullah
cara daripada setan untuk menghancurkan umatnya. Dan hal ini bukan muncul dari orang lain, tetapi justru muncul dari keluarganya sendiri, muncul dari anaknya sendiri. Di dalam buku 2 Samuel pasal 15 dituliskan bahwa Absalom mengadakan persepakatan gelap untuk menumbangkan kepemerintahan daripada Raja Daud. Untuk kesekian lamanya terpaksa Raja Daud harus meninggalkan istana, kembali harus menyembunyikan diri di gua-gua, harus berlari dari satu bukit ke bukit yang lain. Di manakah Allah ketika peristiwa ini terjadi? Ketika setelah sekian lama akhirnya Raja Daud kembali memperoleh kemenangan, kembali duduk di istana, tetapi penghalang-penghalang, problema-problema hidup itu tetap saja menghantuinya, dan bahkan problema hidup sedang berada di sekelilingnya. Di dalam buku 2 Samuel pasal 20 dituliskan pula bahwa orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Daud ternyata bersepakat untuk juga menggulingkan Daud. Kembali Daud dihadapkan kepada satu tantangan yang besar. Tetapi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Daud, bahwa semua tantangan yang dihadapi, semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Raja Daud di dalam hidupnya ini tidak akan menyebabkan dia undur dari Tuhan. Tetapi dia memperoleh kekuatan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita membaca ayat di dalam buku Mazmur pasal 38 ayat 16. Mazmur pasal 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Hanya kepada Tuhan saja kita mau berharap. Sebagaimana pengalaman dari Raja Daud, bahwa sesungguhnya ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, ada banyak problema hidup, ada banyak rintangan-rintangan hidup yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Tetapi Raja Daud menganjurkan kita untuk berharap kepada Tuhan, oleh karena hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber jawaban hidup dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika peristiwa yang terjadi di atas dunia ini, apapun yang terjadi, apakah virus corona, apakah pengalaman-pengalaman hidup pribadi, problema-problema hidup pribadi, tantangan-tantangan hidup pribadi, kita harus ingat sebagaimana Daud mengalaminya, sebagaimana Daud mengalami problema hidup, sebagaimana Daud dapat keluar dari masalah-masalah dalam kehidupannya untuk memperoleh kemenangan. Hal yang sama juga dapat terjadi kepada kita yang sedang hidup sekarang ini. Mazmur pasal 38 ayat 22 dan 23 menuliskan bahwa Allah yang akan menolong kita. Allah sumber pertolongan kita. Itulah sebabnya pemazmur menuliskan di dalam buku Mazmur pasal 38 ayat 22 dan 23. Ya Tuhan, janganlah tinggalkan aku, ya Tuhan, Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku.
Allah satu-satunya tempat untuk kita datang memohonkan pertolongan. Allah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari semua peristiwa-peristiwa pengalaman hidup yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Dan pengalaman Daud membuktikan bahwa benar adanya, bahwa Allah yang melepaskan dia dari semua problema hidup. Mazmur menuliskan di dalam buku Mazmur pasal 91. Buku Mazmur pasal 91 menuliskan aman dalam perlindungan Tuhan. Kita hanya aman, kita hanya dapat melepaskan diri dari semua masalah problema hidup yang kita hadapi oleh karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita membaca di dalam buku Mazmur pasal 91 ayat 3 bagian terakhir, kita akan dapati kalimat di sana bahwa pemazmur mencatat, ia akan meluputkan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Saya coba ulangi. Ia akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Virus corona menyebabkan ketakutan dan kepanikan kepada semua umat manusia, yang saya boleh katakan umat manusia seantero dunia ini. Terjadi ketakutan eksistensial serta ketakutan akan kematian yang tak terelakkan dan tak terhindarkan. Namun ketakutan dan kepanikan bukanlah ciri dan cara dari umat yang percaya kepada Tuhan. Keadaan ini mungkin sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah ini telah menjadi ancaman yang serius bagi dunia, dan bukan hanya di negara kita, tetapi di seantero dunia ini. Kita pun bersyukur kepada pemerintah negara kita yang dengan tanggap menghadapi situasi yang seperti ini, sehingga virus corona ini tidak akan cepat untuk beredar dari satu orang ke orang yang lain. Di tengah-tengah kesusahan dan mara bahaya virus corona yang menimpa seantero dunia ini, kita perlu datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita, hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Di dalam buku Mazmur pasal 121 ayat 2 kita baca, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan hanya berasal dari Tuhan. Di dalam buku Mazmur pasal 121 ayat 7 pula kita membaca bahwa Tuhan akan menjaga engkau dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Raja Daud yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya tahu persis bahwa kehidupan manusia di atas dunia ini akan mengalami berbagai-bagai masalah. Manusia yang hidup di atas dunia akan mengalami berbagai-bagai ujian dan pencobaan. Tetapi Raja Daud menuliskan bahwa satu-satunya pertolongan kita hanya berasal dari Allah sendiri. Mazmur 146 ayat 6 mencatat, Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Kalau Allah yang disembah oleh Raja Daud telah menolong dia ketika dia mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya, Allah yang sama
Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih dan rahmat-Nya, tentunya tidak akan meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi problema dalam kehidupan ini, terlebih ketika kita sedang mengalami masalah oleh karena virus corona yang ada di sekitar kita. Di dalam buku Ibrani pasal 13 ayat 5b, Rasul Paulus menuliskan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, ada mungkin pertanyaan yang muncul dalam hati kita, kenapa Allah membiarkan ini? Kenapa semua peristiwa ini terjadi? Mengapa ini terjadi dan sampai kapan peristiwa ini akan terjadi? Jangan lupa, firman Tuhan yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan membiarkan kita dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Berbagai nasihat dan petunjuk baik dari pemerintah ataupun para medis yang menganjurkan banyak hal dengan adanya virus corona ini, kita harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat atau tubuh kita harus kuat, harus fit. Maka virus corona itu tidak akan menyerang kita. Semua kita di dalam usaha dan upaya kita, semua kita di dalam daya upaya kita, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah yang ada di sekitar kita, dan bahkan sampai di rumah kita masing-masing, kita sedang berusaha agar supaya kita tidak akan terserang dengan virus corona. Sementara kita menjaga tubuh kita agar tetap kuat, sementara kita menjaga agar supaya tubuh kita tetap fit, agar virus corona itu tidak akan menyerang kita, mari kita coba memikirkan, mari kita coba untuk merenungkan bahwa sesungguhnya ada virus yang lebih berbahaya dalam kehidupan kita. Ada satu virus yang mematikan yang sedang berada di sekitar kita. Kalau virus corona kemungkinan hanya akan menyebabkan kita untuk menghadapi kematian sementara, tetapi virus yang satu ini akan menyebabkan kematian kekal bagi kita. Virus itu adalah virus dosa. Alkitab mengatakan di dalam buku Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, sebab upah dosa ialah maut. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 menuliskan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau pemazmur menuliskan, kalau pemazmur mencatat bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang setia kepada Tuhan, Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa virus yang lebih berbahaya adalah virus dosa. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam tulisannya, di dalam buku 1 Petrus pasal 5 ayat 8, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengingatkan kepada kita untuk sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita juga dapat membaca di dalam tulisan Rasul
Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Ketika kita dihadapkan kepada masalah kehidupan oleh karena manusia yang hidup di atas dunia ini kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sedang mengalami satu problema hidup yang lebih luar biasa, sama dengan Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dia mau untuk lakukan bukan itu yang dia lakukan. Bahkan pun Rasul Paulus mengatakan, celaka aku ini, siapakah yang dapat melepaskan aku? Tidak ada orang yang dapat melepaskan diri kita dari dosa kecuali Yesus satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari virus dosa. Di dalam buku Efesus pasal 6, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-20, di dalam satu perikop perlengkapan rohani yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, menuliskan untuk kita bebas dari virus dosa itu, maka kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari umat-umat Tuhan, Bapak, Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita membaca bersama-sama di dalam buku Efesus pasal 6 mulai ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan akan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Perikop ini mencatat dan menuliskan bahwa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan segala semu daya iblis. Kalau kita dianjurkan untuk sekarang ini dalam menghadapi virus corona, kita harus menjaga tubuh kita agar supaya tubuh kita ini tetap kuat. Kita harus makan makanan yang bergizi untuk memperkuat tubuh kita secara
badani. Tetapi jangan lupa bahwa sementara kita melawan virus corona itu, kita juga harus melawan virus dosa oleh memperkuat akan iman kerohanian kita, memperkuat akan tubuh kita secara rohani. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada umat-umatnya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Untuk memperkuat pertahanan rohani kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita perlu mengisi jiwa kita dengan kekuatan rohani yang berasal daripada Tuhan. Karena Roma pasal 8 ayat 31 bagian B, Rasul Paulus mencatat, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah bersama-sama dengan kita, virus corona bukanlah merupakan tantangan yang besar bagi kita. Ketika Allah berada di pihak kita, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mengisi jiwa kita, mengisi hati kita dengan kekuatan yang berasal dari firman Tuhan, maka virus dosa itu tidak akan menguasai kita. Sama seperti ketika kita menjadi kuat oleh karena makanan badani yang kita makan setiap hari, yang akan menyebabkan virus corona tidak akan menyerang kita. Sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Ayat tema yang kita baca di dalam buku pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari sepanjang minggu, di dalam buku Mazmur pasal 119 ayat 105 menuliskan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Ketika kita menggunakan masker untuk menghindar dari virus corona, mari juga kita menggunakan masker rohani yang menjadi pengingat bagi kita untuk menjaga kita dari virus dosa. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan di samping itu, kita harus ingat bahwa kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, oleh karena hanya Tuhan saja yang dapat melepaskan kita dari seluruh problema hidup yang kita hadapi. Christ, our victory in this world. Hanya Kristuslah kemenangan kita ketika kita menghadapi problema hidup di atas dunia ini. Amsal pasal 3 ayat 26 menuliskan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhan yang akan menjadi sandaran kita, dan Tuhan yang akan menghindarkan kita dari jerat. Tuhan akan menghindarkan kita dari jerat virus corona. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat COVID-19 oleh karena Kristus adalah kemenangan kita. Di dalam buku 1 Petrus pasal 5 ayat 9, ketika ayat 8 Rasul Petrus menuliskan bahwa kita harus berjaga-jaga karena lawan kita si iblis sedang berjalan berkeliling, mengaung-ngaung seperti singa untuk mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Tetapi ayat 9 mengatakan bahwa
kita harus lawan iblis itu, lawan setan itu, sumber kegelapan, dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh akan dapat melepaskan kita dari semua krisis yang kita hadapi setiap hari. Dengan iman yang teguh, dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita dapat melepaskan diri kita dari virus corona yang sedang berada di sekitar kita, yang akan menyebabkan kita tetap kuat secara badani dan kuat secara rohani di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mencuci tangan untuk menjaga kebersihan setiap saat, ketika kita masuk ke tempat-tempat, ketika kita masuk ke rumah kita, ketika kita mungkin berkunjung ke satu tempat, ke tempat yang lain, akhir-akhir ini sudah disiapkan sarana untuk mencuci tangan. Bukan saja hanya disiapkan sarana untuk mencuci tangan, tetapi mungkin juga sudah disiapkan sabun, mungkin juga disiapkan alat-alat yang lain untuk membuat kita menjadi bersih, agar supaya sebelum kita masuk ke satu tempat, sebelum kita masuk ke satu ruangan, baik orang lain, baik kita sendiri, kita merasa bahwa kita itu berada dalam posisi yang menguntungkan oleh karena kita membersihkan diri kita. Sementara kita mencuci tangan untuk menghindarkan diri kita dari virus corona, sementara kita membersihkan diri kita untuk menghindarkan kita dari virus corona, kita pun harus membersihkan diri kita secara rohani. Kita harus membasuh diri kita, membasuh kehidupan kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang bersih di hadapan Allah. Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22 menuliskan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau kita berhadapan dengan seseorang, kalau kita berhadapan satu dengan yang lain, di saat sekarang ini kita membasuh tangan kita, kita berusaha agar supaya kita dinyatakan bersih untuk berhadapan satu dengan yang lain, agar supaya virus corona itu tidak akan menyerang kita. Maka hal yang sama yang harus kita lakukan ketika kita datang berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan satu keyakinan yang teguh, dan hati kita perlu dibersihkan. Hati kita perlu dibersihkan untuk kita memperoleh satu hati yang bijaksana, agar supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita pada saat sekarang ini, untuk sementara waktu, kita tidak menjabat tangan satu dengan yang lainnya. Umat-umat Tuhan, anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, salah satu tanda umat-umat Tuhan dalam persekutuan persaudaraan kita yang seperti biasa kita lakukan setiap hari adalah kita menjabat tangan satu dengan yang lain, menyatakan bahwa kita benar-benar bersama-sama sebagai umat Tuhan. Apalagi pada hari Sabat, kebanyakan kita menjabat tangan. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Tetapi pada saat sekarang ini, untuk sementara waktu, kita tidak dapat menjabat tangan satu dengan yang lain untuk menghindari penularan virus corona.
Mari kita menguatkan tali kasih persaudaraan kita satu dengan yang lain tanpa jabat tangan. Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan kepadamu satu perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu juga harus saling mengasihi. Walaupun tanpa jabat tangan, walaupun tanpa sentuhan, tetapi kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dan Rasul Yohanes juga menguatkan hal tersebut di dalam buku 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ketika pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan adanya physical distancing atau social distancing, untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, untuk menjaga jarak satu orang dengan orang lain, untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dari satu orang kepada orang lain. Kalau virus corona akan menyebabkan ada social distancing, ada jarak antara saya dengan orang lain. Kalau physical distancing menyebabkan ada jarak antara Anda dengan sesama. Kalau physical distancing ini menyebabkan bahwa kita harus berdiri, kita harus menjaga agar supaya tetap ada jarak yang pas untuk kita, agar supaya virus corona itu untuk sementara tidak akan menyebar dari satu orang kepada orang lain. Namun secara rohani kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sementara kita menjauhkan diri dari orang lain oleh karena memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud mengatakan, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohonkan pertolongan dari Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Yesus sendiri mengatakan di dalam buku Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk sementara kita terpaksa harus belajar di rumah. Untuk sementara kita terpaksa harus bekerja dari rumah. Dan untuk sementara pula kita terpaksa harus beribadah di rumah kita masing-masing dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Mari kita belajar
dengan sungguh-sungguh walaupun tanpa tutorial. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh walaupun tanpa ada pengawasan dari atasan kita. Dan terlebih lagi, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Yesus berkata di dalam buku Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun kita berbakti di rumah kita masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Yesus hadir dan bersama-sama dengan kita. Yesus hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus tahu kebutuhan kita, Ia mengerti kebutuhan kita, sebagaimana Raja Daud menuliskan bahwa Ia akan melepaskan kita dari jerat, dan Rasul Paulus memperjelaskan bahwa Ia tidak sekali-kali akan meninggalkan kita, atau Ia sekali-kali tidak akan jauh daripada kita. Tapi satu hal yang kita harus ingat, di dalam buku 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita tidak berbakti di rumah Tuhan sebagaimana biasanya. Kita tidak berbakti di gereja pada setiap Sabat seperti biasanya, tetapi kita harus ingat bahwa tubuh kita juga adalah bait Tuhan. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam buku Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan bahwa ketika kita benar-benar menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, Alkitab menuliskan di dalam buku Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. COVID, Christ our victory in this world. Kristus adalah kemenangan kita di atas dunia ini. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan di dalam buku Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab mencatat di dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang tidak lazim lagi bagi kita, ayat yang kita hafal mungkin sejak kecil, yang menuliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus telah mati di bukit Golgota menggantikan kita. Karena Yesus yang telah mati oleh karena dosa kita, yang telah mati untuk menebus dosa kita, dan Yesus yang sama yang kita sembah sekarang ini, Yesus yang sama yang akan memberikan kemenangan kepada kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah
iman kita. Mari kita bersama-sama menguatkan iman kita, menguatkan satu dengan yang lain, sementara kita menghadapi krisis yang ada di depan kita, sementara kita menghadapi krisis yang ada di sekeliling kita, untuk kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Christ our victory in this world. Kristus adalah kemenangan kita di atas dunia ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemenangan yang kita peroleh dari Tuhan. Pada masa kesesakan sekarang ini, kita perlu mencari Yesus yang telah memberikan kemenangan, yang telah melepaskan kita dari dosa, sebagaimana Nabi Yesaya menuliskan di dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sefanya pasal 2 ayat 3 menuliskan, carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Cari Tuhan, dan kita akan terlindung dari virus corona ini. Dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan ini, mari kita mencari Yesus, memohonkan pertolongan dari Tuhan untuk dapat melepaskan kita dari virus corona yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Raja Daud merasa yakin bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan, dan kita akan sama-sama meyakini bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut. Hamba Tuhan Mrs. White mengatakan bahwa kita tidak perlu takut masa depan kita, kecuali kita melupakan bagaimana Allah telah memimpin kita di masa yang lalu. Mazmur pasal 91 ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memohonkan pertolongan dari Tuhan untuk melepaskan diri kita dari virus corona, untuk melepaskan diri kita dari dosa. Mazmur 55 ayat 23 sebagai ayat terakhir kita baca bersama-sama. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang mempedulikan kita, kiranya Allah yang sama yang akan menjaga dan melindungi kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, adalah doa dan harapan kita semua di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.